Oke teman-teman, kita langsung aja ke tutorialnya. Jadi ini adalah Microsoft Office Suite-nya. Jadi saya sudah buka aplikasinya. Teman-teman jangan khawatir, walaupun versinya ini berbeda, tapi untuk tata caranya ini sama ya teman-teman. Saya menggunakan Office Suite versi 365. Kalau teman-teman semuanya menggunakan Office 2013, 2010, 2007 gitu ya, mungkin itu hanya ada perbedaan di bagian layoutnya saja dan menunya saja kemungkinan ya, tapi fasilitas di dalamnya ini hampir ada gitu ya. Nah teman-teman, apa yang harus kita pahami terlebih dahulu agar kita memahami Microsoft Office Suite ini gitu ya. Nah jadi pertama, teman-teman harus memahami dulu seperti apa Microsoft Office Suite itu gitu ya. Seperti kita tahu, Microsoft Office Suite ini adalah kita gunakan, kebanyakan ini digunakan untuk pengolah data, pembuatan surat, pembuatan naskah, ini menggunakan Microsoft Office Suite teman-teman. Oke teman-teman, nah di bagian sini teman-teman harus pahami dulu nih, di bagian menu home ini kita bisa mengatur beberapa hal gitu ya. Ada menu bar dan grouping di dalam sebuah menu barnya itu. Kita fokus ke beberapa saja ya teman-teman, mungkin ini untuk mempercepat aja dulu ya. Nah nanti untuk versi fullnya mungkin nanti kita akan bahas di lain waktu gitu ya, untuk kupas tuntas secara totalnya gitu. Oke teman-teman, di bagian sini adalah untuk di bagian clipboard ini adalah untuk menu, ada fasilitas untuk copy, paste, cut, kemudian ada format pointer gitu ya. Nah teman-teman, di sini kita harus pahami dulu. Yang pertama, kalau misalnya layar untuk papernya ini kekecilan, teman-teman bisa langsung di zoom di bagian plus di bagian pojok bawah ini teman-teman. Nah ini seringkali kita terlupa ya, tapi ini sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Jadi ini sangat penting sekali untuk dibahas. Kenapa? Karena penglihatan seseorang itu berbeda-beda teman-teman. Ada yang memang kecil, agak jauh itu terlihat, dan kita perlu zoom karena memang tidak terlalu jelas gitu ya. Nah ini sangat penting. Teman-teman bisa mengaturnya di bagian pojok kanan bawah. Ini adalah untuk memperkecil dan untuk memperbesar tampilan daripada papernya atau si layoutnya teman-teman. Nah kalau kita memiliki sebuah data, misalkan katakanlah Iman Budiman channel seperti ini teman-teman, kemudian kita akan menggandakan tulisan ini untuk di copy, digandakan lebih daripada satu gitu ya. Nah teman-teman bisa menggunakan yang ini teman-teman. Nah cara bloknya, kalau ini hanya data ini semua kita akan copy, kita bisa menggunakan CTRL-A teman-teman ya, menggunakan CTRL-A. Jadi ini adalah shortcut untuk benar-benar kita mempersingkat pekerjaan teman-teman ya. Kita juga bisa membloknya dengan mendrag klik kiri, jangan lepas seperti ini. Kemudian kita pilih copy, bisa dari sini teman-teman, dan kita bisa klik kanan di bagian data yang akan kita copy-nya. Klik kanan, copy, dan juga kita bisa menggunakan dari sini. Ini adalah untuk copy. Kita klik copy teman-teman. Kemudian di sini kita enter paste gitu ya, ada di bagian sini. Kemudian untuk format painter teman-teman juga bisa nanti ekspor ya. Nah di sini teman-teman, ini adalah untuk mengubah jenis tulisan atau kita sebut dengan font style ya teman-teman. Nah ini banyak banget fontnya teman-teman. Nah teman-teman juga di bagian sini kita bisa memperbesar huruf besar dan huruf kecil untuk memperbesar huruf ya, atau kita sebut dengan font size gitu ya. Nah kalau misalnya ukurannya ini pengen 100 dan tidak ada di sini, teman-teman langsung aja ketikkan di sini. Ya teman-teman, inputkan data yang diinginkan di sini ya. Misalnya 100, 200 gitu ya. Untuk contoh saya 12 aja. Nah di sini adalah untuk membold, artinya untuk mempercetak, untuk mempertebal tulisan. Katakanlah kita akan mempertebal tulisan kata Budimannya gitu ya. Kita blok teman-teman untuk Budimannya, kemudian kita pilih B atau CTRL B. Nah gitu ya, CTRL B, Ctrl B pada keyboard. Nah kalau kita ingin menghilangkan, lihat tanda fasilitas aktif di sini. Akan ada perubahan warna yang tadinya sebelumnya tidak ada warna sama sekali di bagian sini. Ini kalau kita klik ada perubahan dibandingkan dengan yang lain. Itu menandakan bahwa fasilitas itu sedang aktif. Kemudian kita akan memberikan sebuah tulisannya miring gitu ya. Nah kita tinggal dipilih I gitu ya. Kalau misalnya kita ingin menggunakan garis bawah pada tulisan atau teks, kita bisa menggunakan underline.
Misalkan kita nggak mau untuk garisnya seperti ini, kita bisa memilih seperti apa yang kita inginkan, teman-teman ya. Di sini ada banyak pilihannya. Katakanlah saya udah ya memilih ini aja. Ini saya hapus dulu, teman-teman. Oke, pastikan teman-teman dua ini kita sudah pahami ya. Di bagian copy, paste, cut gitu ya. Kemudian di font style, font size gitu untuk stylingnya. Nah, teman-teman, di sini sudah kita bahas ya. Kemudian di sini kita teman-teman, pokoknya teman-teman, kalau misalkan kita lihat fasilitas di bagian sini, ini adalah sudah menandakan daripada style yang akan nanti kita rubah. Contoh, di sini ada AB, kemudian strip. Nah, ini untuk mencoret ya, teman-teman. Misalkan katakanlah di sini lulus, kemudian tidak lulus. Nah, teman-teman. Nah, ini kenapa ada garis bawah? Karena selnya aktif atau fasilitasnya aktif. Kita hilangkan dulu, teman-teman. Nah, kita akan coret yang tidak lulusnya. Kita bisa menggunakan yang namanya strike through. Nah, seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ini teman-teman bisa langsung digunakan. Oke. Nah, jangan lupa ini kita nonaktifkan atau kita hilangkan dulu fasilitas yang ini, yang aktifnya. Nah, kalau di sini ini adalah untuk pangkat-pangkat ya. Kalau misalkan ada CO2, ada 2 per berapa atau 10 per berapa gitu, kita bisa menggunakan yang ini. Artinya ada 2 huruf kecil. Misalkan contoh aja ya, 10 per 2 misalkan. Kita tulis aja 102. Yang duanya kita pilih yang di bagian superscriptnya. Nah, seperti ini, teman-teman. Dan ini juga sama. Misalkan di sini CO2. Nah, yang duanya, ini kita hilangkan dulu. CO2-nya berada di paling bawah misalkan ya. Kita blok di bawah. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi teman-teman harus memahami dulu ya. Harus memahami dulu. Pada dasarnya di sini juga sudah dijelaskan oleh contohnya gitu ya, tipsnya. Kemudian ini untuk apa? Nah, ini untuk memperbesar, teman-teman. Ini untuk memperbesar tulisan. Kita bisa menggunakan langsung di sini di font size-nya, atau kita bisa menggunakan yang ini. Ada 2. Ini untuk memperbesar, ini untuk memperkecil. Atau kita sebut dengan increase font size. Kalau yang ini kita sebut dengan decrease font size gitu ya. Kalau ini untuk memperbesar seperti ini, kalau ini untuk memperkecil. Nah, teman-teman, di sini di sebelah pinggirnya di sini ada yang namanya change case. Nah, change case, teman-teman. Change case ini untuk apa fungsinya? Nah, change case ini adalah untuk merubah tulisan, misalkan pengen huruf besar semua atau huruf kecil semua, atau misalkan setiap kata itu huruf awalnya besar. Nah, caranya gimana? Kita blok dulu, teman-teman. Kemudian kita pilih change case-nya. Di sini ada beberapa. Ada sentence case, ada lower case, upper case, capital H word, dan toggle case. Kalau misalkan kita pilih sentence case ya, ini hanya huruf besarnya di awal saja. Jadi tidak setiap kalimat itu huruf besar. Itu untuk yang bagian sini. Dan di sini sudah dicontohkan tulisan sentence case-nya S-nya saja yang besar dengan ditandai dengan ada garis bawah ya di sini ini. Kemudian kalau lower case, kita mengubah semua tulisan ini huruf kecil semua. Oke, teman-teman, kita hapus dulu yang ini ya. Kita akan coba hapus dulu biar kita enak. Kita hilangkan stylenya. Kita coba akan buka lorem ipsum saja. Lorem ipsum generator. Oke, teman-teman, kita copy aja dari sini gitu ya maksudnya. Oke, kita cukup mengkopikan yang ini aja dulu ya. Kita copy yang sini satu paragraf saja. Klik kanan copy. Kemudian kita coba klik kanan paste di sini, teman. Nah, perhatikan, kita rapihin dulu, teman-teman. Kita rapihkan dulu, ini kita blok atau nanti ya untuk sekalian di bagian penjelasan di bagian paragraf. Oke, teman-teman. Contoh misalkan untuk what is lorem ipsumnya saya pengen huruf besar semua. Kita blok, kemudian kita pilih change case, kemudian kita pilih uppercase ya. Kenapa kita pilih uppercase? Karena kalau dilihat uppercase ini untuk mengubah tulisan atau huruf itu supaya besar semua. Nah, seperti ini, teman-teman. Sudah kelihatan ya? Nah, kalau kita ingin kembalikan setiap kata kita pengen huruf besar, bukan huruf besar semua. Kita blok lagi, kemudian kita pilih capital H
would. Nah, gitu teman-teman. Kita bisa lihat W-nya besar, kemudian I-nya besar, L-nya besar, I-nya besar. Kalau misalnya kita pilihnya toggle case, ini tidak beraturan. Tuh, teman-teman ya, tidak beraturan. Oke, kita kembalikan lagi, setiap kalimat itu huruf besar seperti ini. Nah, yang ini karena ini judul, kalau dilihat dari sini ini adalah menggunakan bold ya, teman-teman. Nah, kita akan coba kasih cetak tebal. Caranya di blok, kemudian kita pilih B. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di bagian sini juga ada yang namanya ada efek ya, teman-teman. Teman-teman bisa gunakan. Nah, caranya gimana? Kita blok dulu. Tulisannya akan kita kasih efek. Nah, misalkan seperti ini. Nah, langsung otomatis ya, teman-teman. Jadi teman-teman ini tinggal dipakai saja gitu ya. Oke, kita bergeser lagi. Nah, kalau yang ini seperti halnya stabilo ya. Kalau kita nulis nih, ada hal-hal data yang penting, misalkan ya kita stabilo. Contoh, misalnya kata lorem ini atau lorem ipsum ini kita akan kasih stabilo gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan warna apa? Contohnya misalkan warna kuning. Nah, jadi ini untuk penanda bahwa ini tuh penting gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa gunakan. Dan warnanya juga bisa teman-teman silahkan diatur. Teman-teman juga bisa menggunakan tadi apa? High contrast ya. Coba kita lihat. Nah, di sini bisa diatur. Kalau misalnya kita tidak aktifkan seperti ini, warnanya kalau high contrast seperti ini. Tuh teman-teman ya. Kita contoh, kita off-kan aja dulu. Kita contohnya pakai yang tadi aja. Nah, caranya untuk menghilangkan, misalkan kita udah stabilo, kita pengen hilangin, kita blok lagi. Kita klik lagi yang warna kuning ya, teman-teman. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa untuk dirubah gitu ya. Oke, atau kita pilih no color. Nah, jadi kita hilang gitu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita bergeser ke sebelah sini. Kalau ini adalah kita sebut dengan font color. Jadi ini adalah untuk memberikan warna pada tulisan. Contoh, kita akan mengubah warna what is lorem ipsum menjadi warna bukan hitam. Contoh, misalnya kita akan kasih warnanya warna seperti ini, warna dark blue gitu ya. Nah, teman-teman bisa setting. Atau misalnya teman-teman pengen ngatur warna sini, kita pilihnya more color. Jadi teman-teman silahkan yang punya kode warna, teman-teman silahkan diisi saja di sini ya, disesuaikan. Nah, gimana caranya kita untuk mendapatkan kode warna, teman-teman ya? Nah, kita teman-teman bisa langsung ke Google. Di sini teman-teman langsung aja code color gitu ya. Nah, teman-teman langsung aja code color, kemudian mana aja sih, bebas ya, mau yang ini juga boleh. Misalkan kita buka HTML color code, teman-teman bisa misalkan yang ini nih ya, yang ini misalkan kita copy warnanya seperti ini ya, teman-teman. Kita kembali lagi ke sini, kita blok, warnanya akan kita rubah, tulisannya akan kita rubah, kita more. Kemudian di sini pagarnya jangan dihilangkan, teman-teman ya, jangan dihilangkan pagarnya. Setelah itu klik OK. Nah, warnanya sudah sama ya, teman-teman tuh. Kalau kita lihat di bagian sini udah sama gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah. Ini di bagian clipboard sudah ya, kemudian di bagian font sudah, teman-teman. Nah, sekarang kita pilih atau kita bergeser ke grouping menu yang bagian paragraf. Nah, teman-teman, di sini ada hal yang paling menarik untuk supaya style tulisan yang kita buat ini supaya enak dipandang gitu ya. Kalau kita lihat di sini ini masih belum rapih ya. Walaupun kita tadi sudah pastenya hanya text only gitu ya. Metadata dari HTML-nya kita tidak masuk ke sini. Tapi ini tetap masih belum rapih, teman-teman. Oke, sekarang kita blok dulu. Kita akan coba rapihkan dulu teksnya, kita perkecil dulu, teman-teman. Nah, ini untuk memperkecil zoomingnya gitu ya. Kita blok. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat style yang kita gunakan, posisinya ini menggunakan rata sebelah kanan, teman-teman ya. Nah, kalau misalnya kita pengen ke sebelah tengah, bisa nggak? Bisa, berarti kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang kalau misalnya kita pengen rata sebelah kanan, kita pilih yang ini. Atau supaya tulisan kita enak dipandang dan enak dibaca oleh si pembaca, kita bisa pilih rata kiri kanan atau justify. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, di sini banyak juga tuh justify-nya. Ada high, medium, kemudian ada low gitu ya, banyak.
Tapi yang paling penting Justify itu adalah untuk meratakan teks supaya rata kiri dan kanan. Nah kemudian untuk lorem ipsumnya kita pengen pindahin ke tengah gitu ya. Nah bisa teman-teman seperti ini. Nah kita kasih jarak D1. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nah kalau di bagian sini ini adalah untuk memberikan bullet ya. Bullet library itu kayak ada list gitu ya. Misalkan di sini ada list, kita kasih modul ctrlb ya biar cepat. List buah-buahan gitu ya. Nah satunya apa gitu ya. Nah satunya kita bisa pilih yang di bagian bullet library-nya. Misalkan kita pakai yang titik ini aja dulu. Misalkan semangka, kemudian mangga, kemudian pepaya, jeruk. Nah seperti ini untuk menandakan gitu ya. Nah kalau kita pengen ngerubah, jadi kita tidak usah hapus dulu, jadi kita tinggal di blok aja dulu ya, di blok dulu data yang akan kita rubah si bullet library-nya. Teman-teman silahkan pilih salah satu dari library yang ada, bullet library yang ada, misalkan seperti ini. Nah misalkan kita nggak mau pakai bullet library untuk listnya, kita pengen menggunakan number gitu ya, numbering, atau misalkan ABCD gitu ya, itu bisa. Teman-teman bisa langsung ke bagian numbering ya. Kita pilih ada number 1 2 3 dan ada yang Romawi, teman-teman. Terserah teman-teman mau yang pakai yang mana. Ada ABCD juga ada gitu ya, untuk untuk Romawi juga ada. Dan teman-teman disesuaikan saja. Misalkan di sini saya pakai yang mana nih, yang ABCD aja lah. ABCD aja ya seperti ini. Atau bisa pakai juga. Nah kalau ini untuk listnya sudah disediakan memanjang, jadi ada labelingnya. Mungkin untuk labeling nanti kita akan bahas nanti di bagian sini ya teman-teman, di bagian layout. Jadi kita fokus di menu home dulu. Oke, di sini sudah. Ini rata kiri sudah. Nah teman-teman, kita bergeser ke bagian sebelah sini. Nah untuk di bagian kita ke bawah dulu ya. Jadi ini teks yang kita tulis ya, atau yang kita tadi buat ini belum diatur line spacingnya, jadi jaraknya kita masih belum atur teman-teman. Nah kita harus mengatur dulu supaya apa, supaya rapi. Nah nanti di akhir nanti saya akan coba urutkan kira-kira mana dulu nih yang perlu di bagian menu home gitu ya, untuk kita setting pertama kali. Nah untuk mengatur line spacing kita blok dulu aja, blok. Kalau misalkan saya sih lebih enak blok semua ya, CTRL-A gitu ya. Jadi untuk ngeblok semua bisa kita blok, drag, klik kiri jangan dilepas seperti ini, atau kita bisa menggunakan CTRL-A seperti ini. Nah jadi teman-teman kalau sudah CTRL-A seperti ini, kita pilih yang line spacingnya, kita klik pilih. Nah biasanya di sini kebanyakan kita menggunakan 1,5 ya teman-teman, kita bisa menggunakan 1,5. Nah ini terlalu besar ya, kita perkecil tulisannya jadi 12. Nah jadi seperti ini, jadi rapih ya teman-teman. Untuk jarak paragrafnya, jarak spasinya kita bisa atur di bagian sini. Oke teman-teman ya. Oke kita lanjut lagi teman-teman. Nah di sini ada indent, decrease indent dan juga ada increase indent. Nah ini adalah untuk menggeserkan posisi. Contoh kita blok dulu, kita akan geser ke sebelah kanan. Nah seperti ini teman. Nah, kalau kita pengen sebelah kiri ya sebelah kiri. Atau teman-teman juga bisa rulernya kita tarik seperti ini. Ya. Teman-teman silahkan pilih yang mana saja. Boleh pakai yang ditarik aja rulernya atau indent atasnya, atau kita bisa menggunakan yang indent yang di sini teman-teman. Nah, kalau yang di sini ini adalah untuk tabel ya teman-teman. Bukan tabel, untuk memberikan border gitu ya. Apakah bordernya kita mau kasih garis atau enggak gitu ya. Nah, teman-teman seperti itu. Oke, di sini teman-teman ini tambahan mungkin nanti akan dibahas ya. Ini adalah untuk show atau hide paragraph marks, other hide formatting symbol gitu ya. Di sini juga sama nih. Oke, teman-teman, kalau sudah di bagian sini kita bergeser ke sebelah sini. Teman-teman, kalau di bagian sini ini adalah untuk memberikan style pada teks yang akan kita buat. Nah, kalau misalkan kita normal, teksnya akan berarti kita pilih sesuai dengan settingan yang kita. Nah, di sini juga sudah ada nih teman-teman. Sudah ada yang disediakan. Misalkan mau heading 1, heading 2, title, subtitle. Jadi teman-teman silahkan disesuaikan pemilihan untuk di bagian stylingnya gitu ya. Oke, jadi kalau saya sih biasanya yang no spacing dulu biasanya, karena kan kita buatnya dari 0 gitu ya.
karena kita akan setting dari mulai line spacing, kemudian jarak paragraf yang tadi itu kita akan sesuaikan secara manual sesuai dengan keinginan kita. Oke, kita bergeser ke bagian editing. Di bagian editing teman-teman di sini ada find, ada replace, ada select ya. Ini jarang dipakai sih sebenarnya. Kebanyakan yang dua ini ya. Find dan replace. Find, fasilitas find ini adalah fasilitas untuk mencari data di dalam sebuah naskah atau dokumen yang kita buat. Contoh, misalkan saya akan mencari yang namanya unchanged ya, atau popularize gitu ya. Nah, kita coba copy dulu yang ini. Nah, ini digunakan fasilitas ini adalah kalau jumlah daripada tulisannya atau halamannya itu banyak. Bayangkan kalau kita untuk mencari kata yang kita inginkan, kalau jumlah halamannya misalkan 10, 20 atau ratusan atau bahkan ribuan, tanpa adanya fasilitas find ini mungkin nanti kita akan kesulitan ya. Kita scroll panjang lebar gitu ya. Kita panjang scroll, itu akan membuang-buang waktu. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya find ini. Kita pilih find. Kemudian kita tuliskan kata apa yang akan kita cari. Nah, teman-teman kita tinggal di enter saja di sini. Nah, di sini akan memberikan sebuah informasi. Nah, jadi di sini sudah ada langsung terdeteksi ya bahwa kata popularis ini sudah terdeteksi di halaman ini. Gitu ya. Ada pagesnya gitu ya. Page-nya di bagian berapa? Karena kan ini cuma satu, jadi pasti ada di page 1. Ada risetnya juga sama gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan untuk bagian replace teman-teman, ini adalah untuk mengganti kata yang kita misalkan ipsum ini kita akan ganti, atau lorem ipsum ini kita akan ganti dengan kata yang lain ya. Jadi ini secara banyak. Kalau misalnya satu ya kita bisa mengetik langsung gitu. Tapi kalau misalnya jumlah kata yang sama ini puluhan, ratusan, ribuan, ini akan memakan cukup waktu ya. Nah, kita bisa menggunakan fasilitas replace ini. Kita copy dulu kata yang akan kita ganti, kita pilih replace. Kemudian di sini kita paste kata yang akan kita gantinya. Kemudian replace-nya dengan apa atau gantinya dengan apa? Misalkan dari jadi Iman Budiman Channel. Nah, kata lorem ipsum ini kalau misalkan di dokumen misalkan ada 100 kata dengan kata yang sama yaitu lorem ipsum, maka akan diganti menjadi Iman Budiman Channel. Nah, jadi kita jangan replace tapi replace all. Kalau replace itu satu-satu. Kalau replace all ini mengganti kata yang sama secara semua pada halaman tersebut ya. Kalau kita punya naskah 100 halaman ya, di 100 halaman itu si fasilitas replace ini akan mencari berapa banyak kata lorem ipsum dari halaman yang kita miliki yang akan kita ganti. Contoh misalnya kita langsung aja ya replace all. Nah, nanti di sini akan diberikan informasi bahwa kata lorem ipsum ini ada 5 gitu ya. Ada 5 di dalam naskah yang kita miliki ini. Nah, kalau gitu dia akan memberikan sebuah konfirmasi lagi kepada kita. Apakah kamu ingin melanjutkan searching from the beginning gitu ya. Kita pilih yes aja. Nah, all done. We made 5 replacement. Nah, artinya ini sudah diganti ya kata lorem ipsumnya dengan Iman Budiman Channel. Coba kita hitung teman-teman ya. Tadi kan ada 5 ya. Berarti ini kita hitung dari sini dulu. 1, 2, kemudian lagi. Atau yang paling enak kita copy aja dulu. Kita gunakan fasilitas find. Di sini teman-teman lihat di sini ada 5 kata nih ya. Sudah terdeteksi nih. Di bagian sini 1, 2, 3, 4 dan 5 gitu ya. Untuk di bagian sini teman-teman. Oke teman-teman. Oke, kalau ini ya kata tadi kita bisa selectnya ini adalah untuk select, tapi ini jarang digunakan ya. Kita biasanya menggunakan CTRL-A. CTRL-A ini untuk menseleksi semua data gitu ya. Semua data yang kita miliki. Nah, untuk kalau yang ini kita bisa menggunakan dikte. Tapi ini kalau nggak salah dikte ini kita bisa ada ini nggak bahasa Indonesia nggak ya? Indonesia. Kalau di bukan Microsoft, tapi kalau di Google Doc ini voice typing ya teman-teman. Jadi kita bisa mengkonversi dari suara ke teks ya. Dari suara ke teks. Oke, kita coba aja dulu. Ada Indonesia nggak?
Indonesia. Oh, nggak ada Indonesia ya. Baru ini United States. Ya udah nggak apa-apa. Kita coba save dulu aja. Kita kalau misalnya ini kalau nggak salah di Office ini saya menggunakan Office 35 ya, 365 ya. Teman-teman kalau di yang lain belum ada ya, memang harus upgrade ke 365. Tapi ini bisa bermanfaat juga sih sebenarnya. Tapi yang paling penting itu di bagian tadi ya yang saya bahas itu. Coba kita Iman Budiman Channel. Nah, teman-teman, kita bisa lihat di sini langsung dibuatkan gitu ya. Coba bahasa Indonesia dia bisa nggak ya? Soalnya kan di sini tidak ada settingan bahasa Indonesia ya. Kita akan coba. Halo, nama saya Iman Budiman. Nah, benar ya. Jadi di sini mungkin nanti saya cari tahu dulu. Tapi kalau di aplikasi yang saya install di aplikasi 365 ini belum ada bahasa Indonesia. Mungkin nanti saya akan cari referensi lagi ya. Nah, kalau yang ini 3 ini adalah adanya untuk di Office 365 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di bagian home kita sudah beres dibahas ya. Mudah-mudahan ini adalah part pertama di Microsoft Office Word untuk penjelasan supaya teman-teman mahir menggunakan Microsoft Office Word. Mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan. Nanti di next video kita akan coba bahas di bagian insert, teman-teman ya. Saya Iman Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.